warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Yes I Can. Di video kali ini saya akan bahas mengenai koordinat kartesius. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa 1. Menentukan posisi titik terhadap titik pusat 0,0. 2. Menentukan posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Ini adalah video part 2. Jadi bagi kalian yang belum menonton video part 1, ada baiknya kalian tonton dulu videonya agar lebih paham untuk materi di video kali ini. Linknya saya simpan di description box. Pada video kali ini saya akan bahas posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0. Pada milimeter blok ini sudah terdapat beberapa titik. Titik-titik tersebut sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, pada video kali ini kita akan menentukan posisi setiap titik pada titik pusat atau titik 0,0. Pertama, kita mulai dari posisi titik A terhadap titik asal 0,0. Artinya, kita harus menghitung mulai dari titik pusat 0,0 menuju titik A 2,4. Langkah pertama untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal, yaitu kita melangkah dari titik pusat pada sumbu X, yaitu bisa melangkah ke kanan atau bisa melangkah ke kiri. Setelah itu kita melangkah pada sumbu Y, yaitu bisa melangkah ke arah atas atau melangkah ke arah bawah, gitu ya. Untuk posisi titik A dari titik pusat, kita melangkah 2 satuan ke arah kanan, kemudian dilanjutkan 4 satuan ke arah atas. Jadi posisi titik A terhadap titik asal 0,0 adalah 2 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Oke, bisa ya? Kita lanjut untuk posisi titik B terhadap titik asal 0,0. Kita mulai dari titik pusat menuju titik B, yaitu 4 satuan ke arah kiri, kemudian dilanjutkan 1 satuan ke arah atas. Jadi posisi titik B terhadap titik asal adalah 4 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Untuk posisi titik C, langsung aja kita tentukan posisi titik C terhadap titik asal 0,0, yaitu 4 satuan ke arah kanan, kemudian dilanjutkan 6 satuan ke arah bawah. Jadi posisi titik C terhadap titik asal 0,0 adalah 4 satuan ke kanan dan 6 satuan ke bawah. Untuk posisi titik D terhadap titik asal 0,0, mulai dari titik pusat, yaitu 6 satuan ke arah kiri, kemudian 4 satuan ke arah bawah. Jadi posisi titik D terhadap titik asal 0,0 adalah 6 satuan ke kiri dan 4 satuan ke bawah. Kemudian yang terakhir posisi titik E terhadap titik asal 0,0. Kita mulai dari titik pusat, yaitu 7 satuan ke arah kiri, kemudian dilanjutkan 6 satuan ke arah atas. Jadi posisi titik E terhadap titik asal 0,0 adalah 7 satuan ke kiri dan 6 satuan ke atas. Next, menentukan posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Di sini terdapat denah perkemahan. Pada denah perkemahan ini terdapat beberapa tempat seperti perumahan, pos 1, pasar, tenda 2, pos utama, tenda 4, tenda 1, pos 3, dan seterusnya. Dari denah perkemahan yang sudah ada, kita akan menentukan posisi tempat terhadap pasar dan pemakaman. Untuk yang pertama, kita akan menentukan posisi pos 2 terhadap pasar dan pemakaman. Untuk pos 2 terdapat di kuadran 2, sedangkan untuk pasar terdapat di kuadran 1 dan pemakaman ada di kuadran 3.
Ingat, untuk menentukan posisi titik, kita harus selesaikan dulu untuk sumbu X-nya, baru sumbu Y-nya. Jadi untuk sumbu X bergerak ke kanan atau ke kiri, kemudian untuk sumbu Y bergerak ke atas atau ke bawah, gitu ya. Untuk yang pertama, kita akan menentukan posisi pos 2 terhadap pasar. Jadi kita hitung mulai dari pasar menuju pos 2. Mulai dari pasar ke pos 2 itu bergerak ke arah kiri sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yaitu 8 satuan ke kiri, kemudian ke atas sebanyak 1 satuan. Jadi posisi pos 2 terhadap pasar adalah 8 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Mudah ya? Kemudian kita tentukan posisi pos 2 terhadap pemakaman. Mulai dari pemakaman ke pos 2, kita selesaikan dulu untuk sumbu X-nya, berarti bergeser ke arah kanan sebanyak 1 satuan. Kemudian dilanjutkan bergeser ke arah atas sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu 6 satuan ke atas. Jadi posisi pos 2 terhadap pemakaman adalah 1 satuan ke kanan dan 6 satuan ke atas. Oke, gampang ya, kita lanjut. Kita akan menentukan posisi perumahan terhadap pasar dan pemakaman. Mulai dari pasar ke perumahan. Pasar dan perumahan sama-sama berada pada kuadran 1. Kita perhatikan mulai dari pasar ke perumahan, yaitu bergerak ke arah kanan sebanyak 1, 2 satuan ke kanan, kemudian dilanjutkan 2 satuan ke atas. Untuk posisi perumahan terhadap pemakaman, kita mulai dari pemakaman, bergeser ke arah kanan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 satuan ke kanan, kemudian dilanjutkan bergerak ke arah atas sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke atas. Kemudian kita lanjutkan menentukan posisi kolam terhadap pasar dan pemakaman. Untuk kolam terdapat di kuadran 3. Langsung aja kita tentukan posisinya. Mulai dari pasar bergerak ke arah kiri sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke kiri dan dilanjutkan ke arah bawah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke bawah. Untuk posisi kolam terhadap pemakaman, mulai dari pemakaman ke kolam bergerak ke arah kanan sebanyak 2 satuan, kemudian dilanjutkan ke arah bawah sebanyak 1 satuan. Itu ya. Yang terakhir kita tentukan posisi tenda 2 terhadap pasar dan pemakaman. Tenda 2 berada pada sumbu Y. Langsung aja kita tentukan posisinya terhadap pasar, yaitu bergerak ke arah kiri sebanyak 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kiri dan dilanjutkan bergerak ke arah bawah sebanyak 1 satuan. Kemudian untuk posisi tenda 2 terhadap pemakaman, kita mulai dari pemakaman menuju ke tenda 2, yaitu bergerak ke arah kanan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke kanan dan dilanjutkan bergerak ke arah atas sebanyak 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke atas. Mudah ya menentukan posisi titik terhadap titik tertentu. Nah, di video selanjutnya saya akan bahas mengenai cara menentukan luas pada bangun datar yang terdapat pada bidang koordinat kartesius. Linknya saya simpan di description box. Bantu like video ini ya, dan share sebanyak-banyaknya ke teman dan keluarga kalian, serta subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.